Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ristu Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Dalam tugas kali ini saya diberikan tema untuk menjadikan judul, yaitu dengan tema strategi manajemen keuangan dalam mengembangkan bisnis untuk jangka panjang. Dan saya mengambil judul yaitu pengendalian biaya operasional hotel dengan meningkatkan profitabilitas untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan. Judul ini saya ambil dari data sekunder atau data yang sudah ada sebelumnya. Dan judul ini saya ambil dari studi kasus di Hotel Permata Bogor. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan terkait dengan abstrak apa sih pengertian dari laba. Laba atau yang sering disebut dengan keuntungan adalah buah dari sebuah pengorbanan biaya yang dilakukan oleh Hotel Permata Bogor dalam usahanya untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis yang mengharapkan hasil yang diterima selama satu periode tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Jadi yang pertama kali saya buka materi ini dari pengertian laba, atau lebih mudahnya adalah laba merupakan hasil keuntungan dari suatu produk yang dijual di hotel, produk terlihat maupun tidak terlihat atau produk tangible dan intangible. Produk tangible atau produk yang terlihat adalah seperti food and beverage, kamar, minuman, dan seterusnya. Produk yang tidak terlihat adalah jasa pelayanan, informasi, perhatian, sopan santun, dan seterusnya. Dan laba ini yang nantinya akan menjadikan suatu hotel akan terus berkembang secara berkelanjutan. Karena dari laba ini hotel bisa mengelola suatu produksi menjadi suatu produk barang baru untuk dijual. Dan ketika barang tersebut dijual akan mendapatkan laba atau keuntungan. Ketika keuntungan itu didapat, maka hotel akan bisa berkembang secara signifikan dan mampu bertahan di segala kondisi karena memiliki keuangan yang sehat. Analisis gross profit margin. Analisis gross profit margin yaitu selisih antara total hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Semakin tinggi angka gross profit margin atau GPM, berarti semakin efisien produktivitas dan daya saing hotel. Analisis net profit margin yaitu membandingkan antara laba keuntungan bersih yang sudah dikurangi pajak, jasa servis, dan lain-lain dengan total penjualan untuk mengukur keuntungan bersih yang dihasilkan oleh hotel dari jasa penginapan dan makanan. Analisa operating profit margin. Analisa operating profit margin yaitu menggambarkan kemampuan operasi bisnis hotel, yang dimana laba operasi diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan harga pokok produksi dan beban tetap atau overhead. Operasi Hotel Permata Bogor, analisis return on asset atau yang disebut return on total asset atau ROTA, digunakan untuk menilai kemampuan manajemen Hotel Permata Bogor dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh sumber daya Hotel Permata Bogor yang ada, atau total aset atau total aktiva. Pengendalian biaya dalam upaya meningkatkan profitabilitas. Manajemen dapat menempuh beberapa langkah strategi dalam merencanakan keluar dari zona merah atau zona rugi berdasarkan urutan prioritas dalam laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu yang pertama, memulai pengendalian dengan peningkatan penjualan. Yang kedua, memfokuskan pengendalian pada harga pokok penjualan dan laba kotor. Yang ketiga, mengevaluasi biaya operasional. Yang keempat, memfokuskan pada pengelolaan aktivitas pusat laba. Jadi keempat instrumen itu merupakan upaya yang dilakukan manajemen untuk mengendalikan biaya dalam upaya meningkatkan profitabilitas yang nantinya digunakan untuk mengembangkan perhotelan, untuk mengembangkan produksi, untuk merenovasi kamar, dan seterusnya. Pengendalian pada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan dapat diperoleh dari volume penjualan dan kenaikan harga. Biaya dapat dikendalikan apabila penjualan semakin meningkat, sehingga uang yang masuk ke hotel hasil dari penjualan dapat diolah lagi untuk membeli bahan dan memproduksi barang-barang baru, sehingga hotel akan dapat berkembang untuk jangka panjang dan berkelanjutan.
Apabila hal ini dilakukan dengan baik, yaitu mengendalikan keuangan dari peningkatan hasil penjualan. Pengendalian biaya dapat dilakukan dari peningkatan hasil penjualan. Yang saya sampaikan di awal tadi, keuntungan merupakan jarak antara harga dan laba atau jarak penjualan dan laba keuntungan. Nah, jika peningkatan itu tercapai, maka pengendalian biaya bisa dilakukan untuk membuat suatu produk baru yang tujuannya untuk menjadikan hotel berkembang dan bertahan untuk jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Pengendalian pada harga pokok, penjualan, dan laba kotor. Dalam usaha, biaya yang pertama kali dikurangkan terhadap pendapatan adalah harga pokok penjualan. Biaya ini dikurangkan dari pendapatan penjualan untuk menentukan laba kotor atau disebut juga margin kotor atau gross margin. Laba kotor merupakan laba sebelum biaya lainnya yang harus dikurangkan terhadap pendapatan penjualan. Harga penjualan akan berpengaruh besar terhadap kenaikan laba kotor, sehingga dalam hal ini harus dapat menyisihkan pendapatan dari laba kotor tersebut untuk dijadikan profit. Nah, di sini mudah difahaminya adalah semakin banyak gross margin, maka laba penjualan seharusnya bisa dikelola untuk menjadi profit yang nantinya digunakan untuk mengelola barang-barang untuk dibelikan bahan baku, yang bahan baku akan dibuat bahan produksi untuk dijual lagi. Yang selanjutnya adalah menganalisis biaya karyawan. Selain analisa-analisa tadi, dalam hal ini juga menganalisa biaya karyawan untuk mengeluarkan gaji, untuk mengeluarkan kapan karyawan tersebut harus cuti dan kapan harus diganti, itu juga merupakan salah satu instrumen dalam upaya mengendalikan biaya. Manajemen perlu menilai kewajaran rasio setiap pengeluaran terhadap pendapatan penjualan. Apakah biaya yang terjadi sudah wajar dalam jumlah gaji dan upah serta tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan. Apabila terjadi suatu masa di mana kondisi lingkungan usaha tidak menguntungkan bagi perusahaan, maka manajemen dapat menawarkan untuk pensiun dini bagi karyawan yang mempunyai gaji tinggi, kemudian digantikan dengan karyawan dengan gaji yang rendah. Nah, mengganti karyawan yang dulunya gajinya sangat tinggi diganti dengan gaji karyawan atau menempatkan karyawan baru dengan gajinya yang lebih rendah, itu juga merupakan salah satu upaya dalam pengendalian biaya. Menganalisis biaya periklanan dan promosi. Total iklan dan biaya promosi penjualan pada tahun 2007 hanya di bawah 7% dari pendapatan penjualan dan anggaran. Tahun 2008 juga lebih kurang sama. Banyak perusahaan sangat tergantung pada iklan dan mereka lakukan untuk meningkatkan penjualan. Sebagian lagi melakukan tidak lebih dari sekadar memasang papan logo di gedung atau di jalan dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Dari hal tersebut, manajemen perlu mengevaluasi iklan dan biaya yang akan dikeluarkan dan dapat mengendalikan untuk meningkatkan profit. Yang selanjutnya adalah upaya untuk mengendalikan biaya adalah mengevaluasi biaya untuk fasilitas. Biaya untuk fasilitas yang dimaksud di sini bukan biaya investasi untuk pengadaan fasilitas atau aset, namun biaya yang timbul akibat adanya fasilitas yang digunakan untuk usaha. Fasilitas tersebut digunakan manajemen dalam menjalankan usahanya, baik berupa bangunan dan isinya. Semakin banyak dan luas fasilitas yang digunakan manajemen dalam menjalankan usaha, maka akibatnya akan semakin banyak biaya yang ditimbulkan. Dalam hal ini, hotel harus dapat mengelola biaya untuk maintenance fasilitas. Jadi, dalam upaya pengendalian biaya dalam segi fasilitas, pihak manajemen harus jeli mana fasilitas yang bisa digunakan, yang dimana hanya perlu penanganan untuk pembenahan, bukan sampai dengan pergantian. Karena ketika fasilitas itu diganti, harganya akan lebih tinggi, akan mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan hanya dengan upaya dalam maintenance atau perawatan. Fokus pada pengelolaan pusat laba. Nah, hal ini merupakan instrumen terakhir dalam upaya pengendalian keuangan yang bertujuan untuk menjalankan bisnis usaha perhotelan supaya bisa berjalan dengan lancar dan bertahan secara berkelanjutan. Dalam sebuah usaha dapat terdiri dari beberapa sumber pendapatan yang berbeda.
dan bagian yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Kondisi akan sangat ideal jika setiap sumber pendapatan tersebut menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini cukup jelas bahwa manajemen perlu memisahkan beberapa sumber utama penjualan dan menciptakan pusat laba untuk masing-masing setiap sumber usaha tersebut. Pemisahan ini akan membantu mengelola bisnis dengan lebih baik. Salah satu tujuan utama membentuk pusat laba yaitu sejauh mungkin merinci biaya operasi langsung terhadap pendapatan penjualannya. Nah, pemaparan yang tadi saya sampaikan memiliki 3 kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, agar dapat mengembangkan usaha perhotelan untuk jangka panjang dan berkelanjutan, maka manajemen harus mampu mengelola keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan prediksi keuntungan. Hal tersebut wajib dilakukan. Yang kedua adalah hal tersebut dilakukan supaya hotel dapat bertahan dan berkembang karena memiliki pendapatan dan arus kas yang selalu meningkat. Apabila arus kas meningkat, maka hotel akan tetap bisa memproduksi produk dan penjualan kamar dengan segala fasilitasnya akan stabil dan hotel akan berkembang dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang intinya dari hal yang saya sampaikan tadi adalah ketika hotel ingin usahanya mampu bersaing, berkembang secara jangka panjang dan berkelanjutan, manajemen harus mampu mengelola keuangan dengan baik, mulai dari melakukan perencanaan, pengelolaan, sampai dengan prediksi keuntungan dalam hal pembiayaan fasilitas, produksi, periklanan. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan lanjut di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa klik, komen, share, and subscribe. Terima kasih.